Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-qaili fil qur'anil karimi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir وذكر الله كثيرا. وفي آية أخرى من بداية سورة القلم قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. ونحن على هذه الآية الكريمة إن شاء الله من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pertama dan selalu menjadi keutamaan mengawali majelis rutin kita pada kajian Sirah Nabawiyah bulanan ini dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mengharap dan memohon kepadanya semoga nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita semua menjadi wasilah jalan untuk kita semua semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan salawat beserta salam kita senandungkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, suri tauladan kita semua. Kita pun berdoa semoga dengan kajian tentang beliau pada Fiqhus Sirah An-Nabawiyah ini menjadi saksi kecintaan dan kerinduan kita kepada beliau, dan semoga menjadi wasilah kembali kelak kita dipertemukan, dikumpulkan bersama beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pertemuan kita di bulan ini pertemuan di bulan Sya'ban. Kita singgung sedikit mumpung momentumnya dapat, karena masih di awal lagi dari bulan yang mulia ini, bulan yang ke-8 dalam tertib penanggalan Hijriyah, bulan yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwanti-wanti betul oleh beliau agar umatnya termasuk kita tak melalaikannya. Maksud tak melalaikan itu tidak kemudian lengah sehingga tak mengisi bulan ini dengan ibadah. Mengapa sampai Rasulullah mengingatkan secara khusus? Karena bulan Sya'ban ini diapit oleh 2 bulan yang mulia. Kita tahu bahwa sebelum Sya'ban adalah bulan Rajab, salah satu dari 4 bulan yang dalam syariat kita dikenali sebagai bulan haram, bulan-bulan mulia. Dan bulan sesudahnya adalah Ramadan, bulan yang termulia. Jadi diapit oleh bulan mulia dan bulan termulia. Inilah Sya'ban. Bahkan Rasul sampai menisbatkan Sya'ban bulanku, ketika beliau misalnya mengatakan Rajab bulannya Allah, syahrullah, Sya'ban syahri, bulanku, dan Ramadan syahr ummati, bulannya umatku. Dan beliau sebagai suri tauladan yang terbaik tidak mewanti-wanti saja, ya, tidak mengingatkan baik, tapi langsung mencontohkan. Kita bisa lihat misalnya dalam beberapa riwayat disampaikan langsung oleh Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bagaimana Nabi di bulan Sya'ban. Kata beliau radhiyallahu anha, saya tak pernah mendapatkan Nabi paling banyak puasa sunnah melainkan seperti yang beliau lakukan di bulan Sya'ban. Nanti ada syawahid yang lain, riwayat yang lain menguatkan kembali, ada di antaranya Sya'ban yang pernah dilalui oleh Nabi sebulan penuh beliau puasa, kecuali hari yang terakhirnya, untuk membedakan Sya'ban yang hukumnya sunnah dengan Ramadan yang hukumnya wajib. Ini contoh langsung berarti, ya. Memang kalau nak nyontoh yang bab puasanya mungkin jujur baik kita ngangkat bendera putih, ya, tak terturut maksudnya itu, ya. Nak mikirkan sebulan yang wajib, ya, Ramadannya tambah Sya'ban pula. Tapi kalau ada di antara umat Nabi Muhammad yang sanggup, silahkan. Inilah bulan yang Rasul paling banyak puasa sunnah dalam hari-hari setahun itu. Atau misalnya kaitan puasa sunnahnya itu di bulan Sya'ban, kita pakai kaidah di dalam salah satu kaidah usul fiqh yang berbunyi mala yudraku kullu la yutraku kullu,
Yang tak bisa buat semua, jangan tinggalkan semua. Nah, itu kaidah yang bagus ya. Tak baca galonyo dikit jadilah. Tak bisa sebulan macam Nabi, separuh bulan. Separuh bulan ini istimewa juga itu. Daud berarti dia itu ya, macam Daud. Tak mampu pula separuh bulan, separuh dari separuhnya lagi. Macam Senin Kemis kalau yang sudah biasa ya, teruskan saja di bulan Sya'ban. Atau ya, bilangan yang lebih sedikit, puasa 3 hari tiap bulan. Terserah nak hari apa saja, yang penting 3 hari. Boleh pangkal, boleh tengah, boleh ujung. Atau kalau misalnya 3 hari itu berturut-turut di tanggal yang tertentu, 13, 14, 15, maka dia berubah, punya nama sendiri, namanya Ayyamul Bid ya. Silahkan. Paling tidak adalah sehari, macam latihan lah, pemanasan sebelum Ramadan ya, untuk sambut bulan yang mulia itu. Dan satu lagi sebagai pengingat, bahwa di antara hari-hari dan malam yang istimewa di bulan Sya'ban, karena mewujudnya dalil dan keterangan yang sahih, apa itu? Tentang adanya Lailatul Nisfi Sya'ban. Kita mengenalnya malam nisfu Sya'ban ya. Jadi malam itu disepakati keistimewaannya karena ada keterangan Nabi tentang kemuliaannya. Nisfu pertengahan Sya'ban. Jadi malam nisfu Sya'ban itu artinya malam pertengahan Sya'ban. Malam 15-nya. Kalau hari ini tanggal berapa ini? 3 sudah Sya'ban ya. Saya hitung 1 Sya'ban itu Kamis malam Jumat. Kan dihitung maghrib, mulai penanggalan Hijriah. Kamis malam Jumat. Tanggal 1 kemarin, 2 hari yang lalu. Berarti seminggu berikutnya 8 Kamis malam Jumat. Seminggu berikutnya 15. Nah, pas itu berarti malam Jumat. Malam Jumat ini, malam Jumat sekali lagi. Nah, itu malam nisfu Sya'ban. Bahkan istimewa karena berkumpul 2 kemuliaan. Lailatul Jum'ahnya yang memang mulia, Sayyidul Ayyam, malam Jumat, dan bersamaan dengan malam nisfu Sya'ban. Inilah malam yang pernah disebut oleh Nabi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Khamsu layalin la turaddu fihinna ad-da'wah. Ada 5 malam yang kalau berdoa, doa itu tak ditolak. Oh, ini kemuliaannya ya. Jadi di antara nanti yang istimewa malam nisfu Sya'ban itu memperbanyak doa. Doa itu diterima Allah. Diterima ya, la turad, tidak ditolak. Kalau masalah makbul, tak makbul itu pacalah Allah, itu wilayahnya Allah. Apa yang 5 malam itu? Lailatu awwali Rajab, malam pertama bulan Rajab. Inilah lewat. Kena tunggu Rajab tahun yang akan datang. Nah, yang terdekat ini apa? Walailatu nisfi Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Nah, jadi silahkan. Nanti para ulama itu berselisih dalam hal amalan apa yang bagus dilakukan di malam tersebut. Karena tidak adanya keterangan khusus, paling tidak yang saya baca dari athar atau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi justru tidak adanya keterangan itu akhirnya memudahkan kita nak buat apa malam itu selagi bentuknya ibadah, nak baca Quran, nak berzikir, nak solat sunnah dan sebagainya, termasuk yang utamanya memperbanyak doa, maka menjadi boleh dibuat. Kalau macam tradisi di kita baca Yasin 3 kali biasanya ya, di beberapa masjid di Palembang. Yasin pertama, Yasin kedua, Yasin ketiga, cukup itu antara maghrib dengan isya ya, sudah jadilah cukup. Lumayan, ada malamnya kita isi dengan doa. Kalau tak mampu seluruh malam, sebahagian malam, pakai kaidah tadi. Kalau tak mampu sebagian malam, 1/4 malam. Kalau tak mampu juga minimal maghrib isya-nya itu diisi dengan ibadah. Nah, itu sebagai pengingat ya. Mudah-mudahan bisa diamalkan dan Allah lembutkan hati kita semua untuk memuliakan bulan yang baik ini. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini kita sambung nih sesuai dengan kesempatan waktu yang ada. Kajian kita dalam kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah li Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti As-Suri. Di pertemuan bulan yang lalu pembahasan sampai di hadithul ifki, kejadian di mana Ummul Mukminina Aisyah radhiyallahu anha dituding dan kemudian difitnah selingkuh ya. Itu sudah kita bahas di pertemuan bulan yang lalu, yang kemudian Ummul Mukminin Al-Mutahhara ini disucikan dan dibersihkan langsung peristiwa itu oleh ayat bahwa tuduhan yang disebarkan oleh orang-orang munafik itu tak benar. Nah, itu sudah selesai. Dan secara tertib berikutnya dalam kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah setelah hadithul ifki adalah perang Khandaq. Nah, jadi kita kan sudah masuk fase Madinah. Tak sama ceritanya dengan waktu kita fase Makkah. Di Madinah ini setelah suasana sudah bagus untuk umat Islam, maka kemudian lahirlah ghazawat atau perang-perang yang kemudian baik itu dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak. Nah, di antara perang yang terkenal itu perang Khandaq. Ada tidak yang pernah dengar kisah ini? Karena nanti ada peristiwa atau kejadian
khusus strategi perang yang kemudian menjadi ciri khas dari perang Khandaq. Perang Khandaq ini dia punya nama lain perang Ahzab. Nah, jadi kalau disebut perang Khandaq itu perang Ahzab. Kalau disebut perang Ahzab berarti itu perang Khandaq. Dua-dua sama. Menurut Ibnu Ishaq, ini suhunya dalam kitab Sirah Nabawiyah, mengatakan bahwa peperangan ini itu terjadinya di bulan Syawal. Bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah. Jadi 5 tahun Nabi di Madinah, bulan Syawalnya, nah terjadilah perang Khandaq ini, ya, terjadilah perang Khandaq ini. Apa sebabnya? Kan pasti ada sebab. Beberapa perang-perang itu dilatar belakangi oleh kejadian-kejadian khusus, termasuk perang Khandaq. Jadi perang Khandaq ini karena beberapa pemimpin Yahudi dari Bani Nadir, salah satu puak Yahudi yang ada di Madinah, itu berangkat ke Mekah. Ngapo? Mendorong orang-orang musyrik Mekah itu, orang Quraisy, agar kemudian perang lagi terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan perang antara Nabi dengan orang-orang kufar ini kan sudah berjilid. Diawali tentu yang kemarin kita sudah ceritakan beberapa bulan yang lalu, perang Badar Al-Kubra. Itu perang pertama yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadapi orang-orang kafir Quraisy secara besar-besaran. Ya, orang kafir Quraisy nanti didukung oleh beberapa kelompok lain. Terus ada perang Uhud dan seterusnya, sampailah ke perang Khandaq ini. Jadi mereka ini Yahudi Bani Nadir ini pergi ke Mekah menemui orang-orang kafir Quraisy di sana. Lalu mereka ngucap, berjanjilah begitu. Apa kata orang-orang Yahudi Bani Nadir ini? Mereka mengatakan, kami akan berperang bersama kalian sehingga berhasil menghancurkan Muhammad dan umat Islam. Itu ya. Jadi mereka ini berdalih dan meyakinkan bahwa kepercayaan kalian orang-orang Quraisy ini jauh lebih baik daripada agamanya Muhammad. Ini mulai ini. Orang-orang Yahudi ini kan sebetulnya sudah mengikat janji dengan Nabi SAW untuk hidup damai berdampingan di Madinah. Ini mulai muncul riak-riak mereka itu khianat terhadap perjanjian itu. Nanti akan berterusan ini kejadiannya. Berkenaan dengan inilah kemudian turun kisah tentang awal kejadian perang Khandaq ini di dalam surah An-Nisa, ya. Dalam surah An-Nisa ayat 51 dan 52. Nanti di situ diceritakan. Jadi orang-orang Yahudi Bani Nadir ini sepakat bersama orang-orang musyrikin Quraisy untuk memerangi Nabi lagi dan umat Islam. Jadi ditentukanlah mereka musyawarah hari apa, dan itu terjadi tadi yang kata Imam Ibnu Ishaq, kejadian perang Khandaq ini di tahun ke-5 Hijriah di bulan Syawal, ya. Kalau konteks kita hari ini masih lemak-lemaknya suasana Id, ya. Masih kalau konteks hari ini apa lagi? Masih ada undangan halal bihalal, perang Nabi itu. Itu di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kemudian pimpinan orang Yahudi ini mulai dia juga mendatangi beberapa suku-suku yang lain untuk bersekutu, berkoalisi, ya. Untuk apa? Untuk kemudian ikut menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beberapa kelompok besar ini akhirnya begitu, termasuk salah satu suku yang terkenal itu Bani Ghatafan yang ikut serta dalam perang Khandaq ini, ya. Ada nanti juga kata Syekh Al-Buti, ada Bani Fuzarah, ya, ada Bani Murrah, yang memang rata-rata punya macam penyakit hati, dendam kesumat lah begitu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah ketika tahu nih, mendengar nih keberangkatan orang-orang ini yang berkumpul dari Mekah, lalu beliau sampaikan ini kepada sahabat-sahabat beliau di Madinah, umat Islam, dan memerintahkan mereka untuk bersiap-siap. Ya, bersiap-siap. Ngapo? Nak jihad berarti ini kan mempertahankan diri, bahwa mereka akan diperangi oleh orang-orang kafir itu. Jadi Rasul kemudian itu meminta pendapat. Nah, inilah cantiknya Rasulullah dalam hal kehidupan bersosial dan muamalah, ya. Beliau kalau buat sesuatu pasti mensyuarat, pasti diajak surah, diajak dulu sahabat-sahabat itu untuk minta pandangan apa strategi dalam menghadapi perang kali ini, perang Khandaq itu. Nah, lalu kemudian ada seorang sahabat yang terkenal dalam kisah perang ini, namanya Salman Al-Farisi, ya. Salman Al-Farisi mengusulkan, apa usulannya Salman Al-Farisi ini, dan inilah nanti kemudian yang jadi ciri khas perang Khandaq itu, bahwa dia ngusul supaya digali parit, ya, parit di sekitaran kota Madinah itu. Nah, kaum muslimin ketika usulan ini muncul dari Salman Al-Farisi, mereka itu senang, ya, senang dengan usulan itu, dan akhirnya menyetujui. Yang itu belum pernah dipakai dalam strategi perang mereka sebelumnya. Salman Al-Farisi ini kan bukan orang Madinah, juga bukan orang Mekah, orang Iran kalau hari ini, ya, Salman Al-Farisi ini. Nah, sehingga kemudian akhirnya bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat yang lain, umat Islam ini ke perbatasan Madinah, keluar, ya, dari Madinah,
berkemah di salah satu kalau dalam kitab Fiqh Sirah ini kata Syekh Al-Buti nama gunungnya itu di lereng Gunung Sila ya, dengan membelakanginya. Jadi mulai mereka itu gali parit yang memisahkan mereka dengan musuh-musuh mereka ya, itu agak lebar itu. Ada yang menyebut kisarannya sampai 5 meter ya, luasnya parit tersebut. Nah, bisa dibayangkan ya bagaimana usaha umat Islam waktu itu untuk membuat benteng pertahanannya. Nah, umat Islam saat tersebut walaupun sudah makin banyak jumlahnya, tapi ketika orang-orang kafir itu bersatu berkoalisi masih kalah juga jumlahnya. Kalau dalam perang Badar itu sepertiga pasukan musuh, umat Islam 3.000-an, musuh itu 1.000-an dalam perang Badar. Ini juga sama, sepertiga juga. Umat Islam 3.000-an menyambut di lereng Gunung Sila itu, orang-orang kafir yang berkoalisi tadi, Yahudi, Bani Nadir ya, beberapa Bani tadi, Bani Furaza, Ghatafan dan sebagainya, itu sampai 10.000. Kan sepertiga juga berarti bandingannya itu 1:3. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kerja umat Islam bangun parit inilah yang diceritakan di dalam kitab-kitab hadis. Jadi ada satu riwayat dari Imam Bukhari radhiyallahu anhu sampailah kepada sahabat Al-Barra Ibn Azib radhiyallahu anhu, dia berkata, jadi pada waktu perang Ahzab, perang Khandaq maksudnya yang kita ceritakan ini, kata Al-Barra, itu saya melihat Rasul langsung memimpin menggali parit. Nah, jadi bukan beliau ongkang-ongkang kaki asa kemudian memerintahkan sahabat, Rasul turut pegang pacul atau pegang alat untuk gali parit tersebut, mengusung tanah galian itu, sampai kemudian kata Al-Barra, kan ini Al-Barra yang menceritakan, sahabat Nabi SAW, sampai saya itu tak dapat melihat dada beliau yang berbulu lebat itu karena tebalnya tanah yang melumurinya. Itu dari riwayat Al-Barra bin Azib. Dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu diceritakan bahwa kaum Ansor ya, Muhajirin gali parit, ngusung tanah galian itu sambil mengucap, apa ucapan mereka yang terkenal itu? Nahnul ladzina bay'u Muhammadan 'alal islami ma baqina abada. Kalau bahasa kitanya, kami inilah adalah orang yang berbaiat kepada Nabi Muhammad untuk setia kepada Islam selama kami masih hidup. Ya. Lalu ucapan ini yang didengarkan oleh Rasul, dijawab oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Allahumma innahu la khaira illa khairal akhirah fabarik fil ansari wal muhajirah. Ya Allah, kata Nabi, sesungguhnya tak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat, maka tolong berkati orang-orang Ansor dan orang-orang Muhajirin. Jadi disemangati oleh Nabi ya, dipus oleh beliau, ditasjik, sehingga kemudian keadaan yang sebetulnya berat itu keadaan ya, bangun parit di sekeliling Madinah itu bukan pekerjaan mudah, tapi mereka menggali itu dengan penuh himmah ya, dengan penuh kesadaran dan semangat yang luar biasa. Nah, saat mereka sibuk menggali parit di kawasan terjadi perang Khandaq itu, ini juga yang populer itu kisah ini ya. Tiba-tiba kami bertemu sebongkah batu besar, yang batu besar itu sulit untuk dipecahkan, namanya gali parit kan, adalah batu-batu itu. Nah, ketemu satu waktu batu yang keras nian, kami tak sanggup untuk memecahkannya. Akhirnya kami ngadu dengan Nabi, Rasul, di tempat itu ada batu, semoga bantu. Dia nganggu, menghambat lancarnya kita gali parit yang lain. Lalu apa jawab Nabi SAW? Ah, sini ya, Rasul yang turun tangan. Rasul turun tangan, kemudian beliau bangkit ya, perut beliau waktu itu diganjal dengan batu. Ini nanti ada kisah yang lain kalau ganjal dengan batu ini, dalam Sama'il Muhammadiyah disebut ya. Nah, itu kita kisahkan nanti di momennya. Jadi sebelumnya itu memang mereka itu lapar gitu ya. Nah, ini sudah disebut sih oleh Imam Al-Buti, mengapa Rasul sampai mengikat perut begitu. Jadi Nabi mengambil martil ya, lalu dipukulkan di atas batu itu sampai akhirnya hancur macam pasir ya, hancur macam pasir. Nah, kata Jabir, aku katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku izin untuk balik sebentar ya. Sampai di rumah, kata Jabir ini, aku katakan pada istriku, aku lihat sesuatu pada diri beliau yang tak boleh kita biarkan. Apa maksudnya? Dia nengok ini tadi itu, yang Rasul mengikat perutnya dengan batu itu ya, tanda Rasul sudah beberapa hari menahan lapar. Ini kisah-kisah yang mengiringi. Nah, yang batu tadi itu nanti ada kisah sendiri ketika beliau mukul pertama itu, lalu beliau mengucap ya, sungguh telah dibukakan olehku ya Konstantinopel ya, lalu kemudian Romawi dan sebagainya. Itu bisyarah Nabi SAW, firasat kenabian yang nanti akan terwujud, bahwa tempat-tempat itu akan dibebaskan oleh umat Islam. Nah, jadi Jabir ini balik, dia ambil makanan di rumah istrinya, bawa balik lagi kepada kawasan Khandaq tadi. Lalu Nabi panggil semua Muhajirin Ansor ya, istirahat, dan kemudian menggali parit itu dihentikan sementara untuk makan ya dari apa yang dibawa oleh Jabir. Dan Rasul itu ya, kalau ada makanan dan jumlah sahabat banyak, itu didoakan dulu, doa keberkatan oleh beliau, sehingga walau misalnya yang dibawa sedikit itu cukup. Nah, ini min mu'jizatin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Saya pernah terbaca dalam kitab Riyadhus Shalihin misalnya, Nabi diajak makan. Nabi itu kan tinggal di Nabawi ya kalau hari ini, tapi jangan bayangkan macam Nabawi hari ini. Di situ kan ada Ahlus Sufa, kalangan sahabat yang hidupnya papa, miskin, tunawisma. Ngumpul mereka itu di Nabawi. Jadi kadang-kadang kalau ada ajakan undangan makan, Nabi ajak kalau tuh sahabat-sahabat itu yang di Nabawi, termasuk Ahlus Sufa. Pernah satu kejadian sahabat yang undang tuh gugup dia. Ternyata yang datang kali itu banyak. Nabi sudah sholat zuhur misalnya, ngadap ke sahabat yang hadir sholat jamaah. Seluruh yang hadir tuh diajak oleh Nabi pergi. Ada undangan makan ke rumah fulan. Begitulah lebih kurang ya tasawurnya. Berangkat ke sana. Ya ke rumah sahabat. Sahabat tuh tengok yang datang banyak, nyiapkan makanan tak banyak. Ya, maka Nabi begitu, kalau datang beliau dulu yang pegang makanan, tengok makanan itu. Nah, kejadian itu dalam kitab Riyadhus Shalihin ketemu kalimat Nabi mengucap, apa kata Nabi? Faqalilun katsir, faqalilun katsir, faqalilun katsir. Kalau bahasa kitanya, yang dikit jadikan banyak, yang dikit jadikan banyak, yang dikit jadikan banyak. Sehingga kemudian makanan-makanan itu cukup untuk semua sahabat yang hadir dan datang. Itu berkali saya temukan ya. Tapi itu untuk beliau baik. Jangan kamu cacak ke untuk kamu ya. Lagi ada hajatan, ngundang wong berapa? 500 pesan konsumsi 200 ya. Yo kagak zikir ke pecah yang uji ustaz itu ya. Lain ludah gitu dengan ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Baik. Nah itu, baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah kisah yang kemudian mengawali kejadian perang Khandaq ini. Jadi orang-orang munafik berkumpul itu. Orang munafik ini memang benalu ya. Nanti kita kisahkan kalau sampai di tempatnya secara khusus. Munafik ini kan yazharul Islam wa yastur an-nifaq atau asyirk. Jadi mereka ini kan menampakkan, menzahirkan muslim, tapi mereka itu sebetulnya tak senang dengan Nabi. Termasuk dalam kejadian perang Khandaq ini mereka tak ikut kelompok-kelompok ini ya, tak ikut menggali parit. Tapi kemudian Rasul memang banyak diamkan orang-orang munafik di zaman beliau ini. Nah, sehingga kemudian jamaah yang berbahagia, singkat ceritanya terjadilah kemudian apa yang terjadi. Orang-orang kafir Quraisy ya dengan semua kelompoknya tadi itu sudah berangkat ya. Mereka kemudian mencari informasi di mana Nabi SAW dan sahabat. Lalu kemudian terjadilah yang kemudian kita kenal selama ini. Sampai mereka mendekat, ternyata ada parit yang luas menghalangi mereka kemudian untuk menyeberang. Ya, singkat ceritanya akhirnya mereka membuat tenda di situ ya. Lalu kemudian dalam waktu yang sangat cepat ya, ketika kemudian mereka beristirahat, kan tidak bisa langsung karena besarnya parit tersebut dibangun oleh Nabi dan para sahabat. Lalu Allah datangkan angin taufan. Nah, itu bala tentara Allah, termasuk diantaranya apa? Angin taufan ini. Imam Ibnu Ishaq kemudian mengatakan dalam riwayatnya bahwa angin-angin taufan itulah yang memporak-porandahkan, mengobrak-abrik orang-orang kafir itu ya, menerbangkan mereka punya tenda ya, mereka punya persiapan perang dan seterusnya. Sehingga kemudian akhirnya Abu Sufyan ini kan belum masuk Islam waktu itu dalam perang Khandaq, dia masuk Islam belakangan. Dia mengucap kepada orang-orang Quraisy, setiap orang hendaklah melihat siapa teman duduknya ya. Mereka itu kemudian khawatir bahwa ada penyusup begitu dari kalangan umat Islam yang masuk ke tenda-tenda mereka, saking khawatirnya mereka itu ya. Jadi pada keesokan harinya umat orang-orang musyrikin itu akhirnya mundur, tengok kemah hancur ya. Beberapanya ada juga yang kemudian ditiup angin, ada yang kemudian juga meninggal ya, mati. Lalu kemudian selesailah perang itu. Jadi tak sampai kemudian jadi peperangan macam peperangan Badar atau perang Uhud, dan Rasul pun akhirnya balik ke Madinah. Kan Rasul begitu. Rata-rata jihad itu liddifa, untuk mempertahankan diri, bukan untuk menghilangkan nyawa orang ya. Nah, inilah jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi selama perang Ahzab itu Nabi tak berhenti itu siang malam berzikir, istighosah. Jadi tenda itu kan lama, bukan semalam bermalam-malam itu. Mereka kemudian saling tunggu itu keadaan bagaimana untuk mensiasati kalau orang kafir bagaimana nak nyeberang parit itu dan yang semisalnya. Sampai kemudian Rasul merendah diri, berdoa, bertahajud, sampai kemudian Allah menangkan ya, dengan datangnya apa? Datangnya angin taufan tersebut. Nah, ini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi pengajaran dalam perang Khandaq. Memang ini kita ringkaskan ya karena waktu juga, tapi bisa kita ambil beberapa ibrah ya dari perang Khandaq ini. Pertama misalnya dari sisi latar belakang tadi, bahwa peperangan ini karena pengkhianatan. Siapa itu? Orang-orang Yahudi tadi. Kan mereka itu sudah janji setia. Janji setia dalam artian hidup rukun damai di Madinah, jangan saling ganggu. Pasar bela sudah dipisahkan. Orang Yahudi punya pasarnya, umat Islam sudah ada pasarnya. Kalau nak saling masuki, misal orang Yahudi nak jualan di pasar orang Muslim, harus kemudian dengan
aturan-aturan yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh kemudian mengurangi timbangan, tidak boleh ada gharar, tidak boleh ada tipu daya dan muslihat dan sebagainya. Nah, mungkin mereka itu merasa terganggu, ya, status quo kan, mereka itu akhirnya merasa rugi, akhirnya ya berkhianat, menghimpun beberapa golongan, maka disebut ahzab, hizb, ahzab, bentuk pluralnya itu, untuk kemudian berperang dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi hikmahnya apa? Pertama, di antara sarana perang yang digunakan dalam perang Khandaq itu adalah parit. Ya, jadi perang ini terkenal dengan gali paritnya itu. Ini yang menjadi ciri khas dalam perang Khandaq atau perang Ahzab, dan itu belum dikenal oleh mereka. Sehingga yang menjadi aktornya itu adalah orang non Arab, ajam. Siapa? Salman Al Farisi tadi, sahabat radhiyallahu anhu. Ya, Nabi sendiri yang kemudian menyetujui usulnya, lalu kemudian mengajak sahabat untuk melakukan tersebut. Ini yang kemudian menunjukkan bahwa pengetahuan itu milik kaum muslimin seluruhnya, bukan hanya orang Arab saja, ya, tidak kemudian hanya untuk khusus orang-orang yang tempat lahir Nabi SAW. Jadi dimanapun kita dapat kebaikan itu, ya, hikmah, ya, maka bisa kita ambil, bisa kita petik, ya, untuk dijadikan ibrah dan pelajaran. Lalu kemudian yang tadi kita sebut kerja-kerja sahabat waktu menggali parit, ini ibrahnya juga yang jadi pelajaran besar, bahwa sesuatu kalau dilakukan berjamaah, kerja kolektif begitu, ya, amal jama'i, maka itu akan jadi terasa mudah, ya, segala sesuatu itu. Asak gotong royong, nah, bahasa yang populer di negeri kita kan gotong royong, kerja kolektif atau amal jama'i dalam bahasa Arabnya. Nah, itu akan memudahkan pasti, ya. Beda kalau kita kerja sendiri. Kalau kita kerja sendiri, sekuat-kuat kita ada batasnya. Tapi kalau sudah gotong royong, yang satu capek, yang lain meneruskan. Begitu seterusnya sampai kemudian parit itu terbangun, ya, selesai dan menjadi benteng umat Islam dalam perang Khandaq ini. Ya, yang terakhir jamaah yang dimuliakan Allah, ibrah dari perang Khandaq ini terkandung pelajaran bahwa potret kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang penuh kasih sayang, yang kalau misalnya mempraktekkan sesuatu itu langsung mencontohkan, ya, tidak hanya kemudian memerintahkan saja atau mungkin hanya kemudian memberikan aturan atau arahan, tapi beliau santai saja misal begitu. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la ala khuluqin azim, suri tauladan terbaik, punya akhlak yang agung. Ada gawi beliau duluan, ada gawi beliau ikut, ada gawi beliau turut serta, ya. Itu kalau dalam kejadian lain Rasul pasti akan tanya, aku apa gawiku, misalnya begitu, ya, aku bagian apa, dan sebagainya. Itu yang sering kita baca dan kita dapatkan dalam sirah nabawiyah. Nah, ini mudah-mudahan, ya, akhirnya dengan membaca kisah perang Khandaq ini, selain perangnya sendiri, mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Semoga itu semua jadi saksi di hadapan Allah tentang kerinduan kita kepada beliau. Selalu saya mengajak berdoa, ya, masukkan dalam doa-doa kita itu sambil salawat atau ba'da salawat, ya, setelah salawat minta, ya Allah, selain menatap wajah muliamu, ya Allah, nanti di akhirat, tolong perkenankan kami, ya Allah, menatap wajah mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami, ya Allah, ya, mencium tangan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami, ya Allah, mereguk nikmatnya telaga Al-Kautsarmu, bahkan langsung dari tangan nabimu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa itu saja, ya, untuk hari ini bacaan kita terhadap fiqh sirah an-nabawiyah perang Khandaq. Nanti setelah perang Khandaq ini ada perang besar lagi, yang itu mengumpulkan orang-orang Yahudi, namanya perang Bani Quraiza. Itu perang yang terkenal antara Nabi dengan orang-orang Yahudi di Madinah. InsyaAllah kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Untuk hari ini kita cukupkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi, memudahkan kita, termasuk wabil khusus pesan yang disampaikan di awal majelis, agar Allah taala membantu kita mengisi bulan Syawal ini sebagai persiapan untuk maksimalnya ibadah kita di bulan suci Ramadan tadi. Barakallahu fikum jami'an. Sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majelis, ada enggak tanya jawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui, Pak, dan juga tadi disebutkan bahwa banyak peristiwa yang terjadi pada zamannya Nabi itu masuk ke dalam Al-Quran. Nah, sedangkan Al-Quran sendiri sudah ada lebih dulu, katanya sudah turun ke Nabi Muhammad itu tinggal turunnya saja, jadi sudah tersedia sebelumnya. Ini bagaimana penjelasannya, Pak? Tolong diperjelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, baik. Ya, sederhananya begini, Pak, ya, dan kita sudah mafhum sebetulnya bahwa kejadian ini dari awalnya sampai akhirnya, maksudnya dari awalnya, dari penciptaan sampai nanti
penghancuran dalam peristiwa kiamat kubra, lah selesai galau. Ya, kita mengimani bahwa segala sesuatunya itu disimpan di perbendaharanya Allah, Lauhil Mahfuz ya, kita nyebutnya Lauhil Mahfuz ya. Termasuk tentang kitab-kitab panduan untuk para nabi dan rasul. Kan tiap nabi itu ada panduannya. Tentu yang terkenal seperti Al-Quran, sebelumnya ada Injil, ada Taurat, ada Zabur. Tiap-tiap rasul juga membawa lembarannya, maka disebut suhuf. Suhufi Ibrahim wa Musa. Tiap nabi ada suhufnya. Suhuf itu lembaran. Kalau dikumpulkan dijilid jadilah mushaf. Maka mushaf kita nyebut Quran itu karena dia sudah dijilid, ya, disebut mushaf. Jadi termasuk juga ayat-ayat ini kan, Allah nila tahu tahun sekian bakal kejadian ini, tahun sekian, nila disiapkan ayatnya, panduannya. Maka Quran itu bercerita tentang yang terdahulu dari kisah-kisah sebelum Nabi, bercerita tentang yang kejadian di zaman Nabi, isi kandungan Al-Quran kan, dan bercerita tentang yang akan datang, bahkan sampai menembus ya kisah-kisah tentang alam akhirat. Ya sudah kalau itulah sebahagian yang Allah tampakkan kejadiannya ya. Lebih kurang begitu korelasinya Pak. Jadi ya sudah, karena sudah di-create galau oleh Allah, sudah dibuat galau oleh Allah dari awalnya sampai akhirnya apa yang bakal terjadi, sehingga Allah tinggal spill itu ya kepada Nabi, tinggal ditunjukkan melalui ayat-ayatnya. Dan itulah diantara rahasia mengapa Quran itu tidak turun sekaligus. Kan kita tahu dalam kajian ulumul Quran, Quran itu turunnya munajjaman. Munajjaman itu apa? Berangsur-angsur selama periodisasi kenabian 23 tahun itu. Ya, bukan 20 tahun 2 bulan 22 hari. Alangkah detail wong itu. Saya dulu kecilnya tahunya Quran turun 22 tahun 2 bulan 22 hari. Ngambil duonya kalau itu cocok logi itu ya. Iya, kita sebut amannya 23 tahun periodisasi kenabian. Karena Nabi kan 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di Madinah. Nah, hikmahnya itu. Jadi tiap turun ayat itu, maka nanti ada istilah asbabun nuzul, sebab turun ayat. Walaupun tidak semua dari 6 ribuan ayat itu ada asbabun nuzulnya. Ya, gitu. Sebagaimana juga hadis ada asbabul wurud ya, walaupun tak semua hadis ada asbabul wurud. Jadi itu, jadi paling mudahnya kita memahami, karena segala sesuatunya itulah sudah galau dari awal penciptaan Nabi Adam sampai nanti, bahkan lebih awal lagi dari itu yang kita tak sampai ilmunya ya, seperti kehidupan malaikat sebelumnya dan seterusnya, sampai nanti peristiwa hari kiamat kubra. Nah, selesai galau dalam catatan Allah itu, Lauhil Mahfuz. Kita tidak tahu baik, tidak tahu ya. Termasuk untuk catatan diri sendiri ya, yang waktu 4 bulan dalam kandungan mak kita itu dicatati. Bikat birizkihi wa amalihi wa ajalihi khairihi wa syarri. Tidak tahu gitu. Mentau lemak, misalnya mentau sekira setahun lagi bakal meninggal, berhenti segala gawi, ya, itikaf setahun itu. Misal begitu ya. Jadi itulah diantara hikmahnya. Jadi kadang-kadang hikmahnya itu menguatkan hati Nabi ya. Ketika Nabi bersedih, nah datang ayat tentang cerita nabi-nabi terdahulu yang mengalami cobaan juga. Jadi semangat lagi. Nah itulah diantara hikmah ayat ini turun berangsur-angsur. Lebih kurang begitu Pak secara sederhananya. Ya mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami. Saya rasa itu saja ya, karena sudah masuk syuruk ya. Bentar lagi kita juga bisa sholat. Seperti biasa kajian sirah ini kita akhiri dengan sama-sama baca salawat dan doa kafaratul majlis. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi
اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. واشفع لنا يا الله بشفاعة الحبيب شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم نلقاك فيك برحمتك يا أرحم الراحمين. وسبحانك اللهم ربي وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.